Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Shalom. Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Kami percaya kita semuanya dalam kondisi yang baik. Tuhan mengasihi setiap kita semua, Tuhan menjagai, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, buka hati kita, tundukkan kepala bersatu hati. Bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami rindu, kami datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami percaya Engkau hadir buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Satu kali lagi katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur kami, ku sembah di nama syararamu. Hormat syukur kami hanya bagi nama-Mu. Ku sembah, ku puji, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya. Maya Ramasu Yo. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan namanya. Engkau adalah Allah yang hidup Bapa. Bahkan Engkau mengetahui setiap apapun yang ada dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah sore hari ini. Kami siap untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin. Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Ya, saya sampaikan kembali sore hari ini tentang kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27.
Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan saudara, sore hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bagaimana seperti seorang yang sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Semua peserta pasti turut berlari saudara, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dan itu benar saudara. Ya, kalau semua dapat hadiah ya percuma, namanya bukan pertandingan. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Mari saudara, kita diminta untuk berlari. Jangan kadang-kala sudah biarin sana. Yang penting aku sudah sebagai penonton aja. Saudara, kita tidak bisa seperti itu. Ya, urusan daripada kerajaan Allah, kita harus bekerja keras dalam hal apa saudara? Untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Dan jangan keselamatan itu kita sia-siakan, kita remehkan, kita sembronoi saudara. Mari saudara, dikatakan karena tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan itu menguasai dirinya. Yang pertama, kalau orang mau ikut dikatakan dalam mengambil pertandingan itu saudara, dia harus bisa menguasai dirinya. Kalau seseorang tidak bisa menguasai dirinya, mereka akan terburu-buru, mereka akan tersandung-sandung, bahkan mereka akan terantuk kepada batu. Saudara, di dalam pelayanan pun seperti itu, kita harus bisa menguasai diri. Justru banyak hal, pertentangan, dan segala macam himpitan, fitnaan, cercaan yang harus dihadapi di dalam kita melayani saudara. Banyak hal, tantangan yang harus saudara dan saya hadapi. Apalagi di dunia pekerjaan saudara, di dunia pertokoan. Ya, saya sering dengar orang-orang berjualan saudara, semua sana sini pakai kuasa kegelapan. Yang tadinya toko itu sepi sekarang bisa jadi ramai. Ternyata mereka melakukan hal-hal yang kotor saudara. Dan toko yang tadinya ramai saudara, tidak ada satupun orang yang kadang datang itu cuman paling satu hari cuman dapat 20.000, berapa puluh ribu saudara. Yang tadinya itu bisa sampai ratusan. Ya saudara, saya percaya. Karena apa? Ketika berdoa Tuhan katakan ada yang menutup. Memang saudara, ada yang menutup saudara. Kalau kita tidak waspada, ya kita lengah saudara, itu bisa kena saudara, bisa masuk. Ya, suatu saat, ya ketika anak saya pernah saudara berjualan, ya waktu itu ramai saudara sekali, ya satu hari bisa laku berapa banyak puluh potong, ya lama-lama cuma 101 saudara. Dan dikatakan karena memang tidak pernah dijaga saudara. Memang firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 itu, Tuhan itu menempatkan saudara dan saya ada di Taman Eden. Untuk apa? Untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Tetapi kalau kita tidak bisa saudara, memang saudara, ya iblis itu mencari kesempatan di mana kita lengah saudara. Iblis setan itu masuk saudara. Dan dikatakan pegawai yang menjaga toko itu katakan suatu ketika ada orang datang, dia berdiri di depan toko itu dan dia umi-umi saudara. Dia kemudian dia pegangin itu bajunya itu. Masuk ke dalam toko itu. Sejak itu saudara sepi langsung, tidak ada orang yang datang. Saudara, banyak kemarin lusa saya juga mendengar lagi ada orang yang berjualan juga saudara. Semua tuh yang tadinya toko itu sepi saudara, sekarang toko itu luaris. Yang tadinya rame ini tadi saudara, karena anak-anak Tuhan mereka nggak pakai pekerjaan yang seperti itu. Saudara, tahu-tahu
Orang semua lari ke sana semua. Ada apa? Bingung saudara. Orang yang lewat ke situ yang tadinya mampir sebagai pelanggan pembeli nggak mampir saudara. Paling cuma 1-2 orang aja. Sampai heran. Ya, ketika berdoa memang Tuhan katakan ada yang menutup. Ada yang menutup saudara. Dan saudara percaya mereka masih banyak hal-hal yang mereka kerjakan saudara. Tetapi sekali lagi saudara, kalau di sini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan itu harus bisa menguasai dirinya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam hal apapun saudara, rumah tangga khususnya. Kalau tidak bisa salah satu, ya orang itu bisa, artinya bersabar, bertahan, bisa menguasai diri. Pasti hancur saudara rumah itu, tangga itu. Dan puji Tuhan saudara, demikian juga kalau dikatakan seseorang tidak bisa menguasai diri, mau bertanding bagaimana? Emosi itu sudah bekerja. Padahal firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. 1 Petrus 4:7 katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Lah, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Demikian juga seorang yang harus menghadapi untuk mereka ada di dalam gelanggang pertandingan. Kalau dia tidak bisa menguasai dirinya dan menjadikan dirinya itu tenang, hatinya tenang, saudara, kemerungsung. Waduh, saudara. Saudara boleh punya semangat. Saudara punya roh yang menyala-nyala, itu boleh, tapi harus ada penguasaan diri. Karena dikatakan di dalam buah roh itu juga harus ada penguasaan diri, saudara. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan sekali lagi saudara, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu apa? Mahkota yang fana. Untuk apa itu kita kejar? Untuk memperoleh mahkota yang fana. Saudara, itu kalau dunia saudara. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi saudara. Ini yang harus kita kejar saudara. Ya, kita harus tampil beda saudara. Kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Dikatakan kita harus tetap untuk bisa bertahan di dalam kita menghadapi apapun saudara. Kita harus bisa menguasai diri. Mungkin engkau lagi disikut, engkau lagi ditekan, engkau lagi hendak dihancurkan, ditipu dayakan, ya, hendak dikatakan banyak orang yang mungkin mereka sudah mengerjakan yang sudah di luar konteks daripada firman Tuhan. Saudara, tetap kita bersabar, tetap kita tenang, tetap kita harus bisa menguasai diri. Jangan jahat kita langsung, apa aku nggak bisa berbuat jahat, apa aku nggak bisa membalas. Jangan saudara, nanti ada waktunya semua. Satu persatu Tuhan akan papras saudara. Orang-orang melakukan kejahatan satu persatu, perhatikan dimanapun berada. Satu persatu Tuhan sendiri saudara yang membabat habis saudara. Sebab itu ayat 26, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bukan petinju yang sembarangan saja memukul saudara. Jadi kita nggak ngawur, pelayanan pun jangan ngawur. Banyak orang asal sikat, ya keluar setan. Pendoa pelepasan itu biasanya saudara kadang keluar iblis keluar. Kita juga harus waspada saudara. Setan keluar, setan juga menunggu. Setan keluar, setan juga menanti. Ya, dia juga tidak tinggal diam saudara. Dan kita tetap dalam waspada. Ya, kita tetap bisa berjaga-jaga terus. Dikatakan ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saudara harus bisa melatih tubuh saudara dan menguasai ya hati saudara sendiri, kehidupan saudara kita sendiri. Supaya apa? Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ini ditolak. Jangan sampai saudara ketika engkau menyampaikan sesuatu, kebenaran, menyampaikan sesuatu tentang keselamatan, tentang Injil, kemudian engkau sendiri ditolak karena engkau tidak melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak mengerjakan kebenaran itu saudara. Maka saudara, kita harus bisa menguasai diri. Kelihatan saudara, orang-orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, ada sesuatu paling mereka cuma rawa. Diam aja sambil berbahasa roh saudara. Ya, ketika kita mungkin difitnah, diperdayakan saudara. Tunggu saudara, kita tenang aja. Nanti ada waktunya. Tuhan yang akan bekerja. Ya, Tuhan yang akan bergerak. Satu persatu akan diselesaikan oleh Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya mau berdoa malam hari ini untuk kita semua yang ada di muka bumi, khususnya di bangsa kami Indonesia saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kalau firman-Mu mengingatkan kepada kami malam hari untuk kami bisa menguasai diri kami, Tuhan, di saat kami sedang mengerjakan segala sesuatu, di saat kami menghadapi ujian, tantangan, masalah, badai apapun. Kami tidak Bapa melakukan hal-hal yang sembrono, kami tidak meninju sembarangan, kami tidak melakukan hal-hal yang sembrono, Tuhan, yang najis dan kotor. Kami tetap tenang, kami tetap memiliki hikmat yang dari surga. Dengan hikmat itu sehingga kami boleh tetap mengerjakan yang benar, yang baik, apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, di dalam kami melayani, di dalam kami bekerja, dimanapun kami berada, kami harus bisa menguasai diri kami, khususnya dalam rumah tangga. Masing-masing suami istri harus bisa saling menguasai diri. Orang tua dan anak harus saling bisa menguasai diri. Bapa, di dalam nama Yesus semuanya kami minta dalam nama Yesus, tangan-Mu sendiri Tuhan, yang tidak kalah panjangnya menjamah setiap anak-anak-Mu, memberi kemenangan kepada siapa? Kepada mereka yang boleh Bapa, sampai kepada tujuan itu. Karena Engkau tidak memberikan hadiah kepada orang-orang yang pecundang. Kami percaya Engkau berikan kemenangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang hidup di dalam kebenaran, dan yang bisa menguasai dirinya sehingga dia bisa merebut kota itu. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang menguasai diri. Dia pasti bisa merebut kota itu, dia pasti bisa merebut segala sesuatu itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepas segala berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia, khususnya negara kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, tarik mereka. Oleh karena api Roh-Mu Tuhan, bawa mereka mendekat kepadamu, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang najis dan yang kotor. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu akan boleh menjadi barisan depan kami, untuk kami boleh melihat terang-Mu, melihat segala kemuliaan, kasih dan kuasa-Mu. Khususnya anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, terpapar, baik di rumah sakit maupun yang masih isoman. Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, biar mereka boleh mendapatkan kasih-Mu kembali Tuhan. Di saat-saat mereka berteriak minta tolong kepadamu, di sanalah Kau nyatakan diri-Mu, Kau nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, yang berseru-seru kepadamu. Minta tolong kepadamu Tuhan, maka keselamatan itu boleh datang, kesembuhan, mujizat itu boleh datang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kembali Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dalam segala apa yang dikerjakan sama ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, beliau orang yang sudah terlalu payah dan capek ini, beri kekuatan yang ekstra Tuhan, untuk boleh tetap kuat di dalam mereka mengemban negara kami Indonesia ini, memerintah negara kami Indonesia ini, memerintah bangsa kami Indonesia ini, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang boleh senantiasa ada di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan, yang terikat oleh kuasa kegelapan Kau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang saat dalam kesulitan Tuhan, buka jalan bagi mereka. Di saat mereka tidak mendapatkan jalan, mari Bapa, Engkau membuat jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada, Engkau mendengar, Engkau melihat dari surga yang kudus. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan malam hari ini, kita boleh berkata amin dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.